Selesai menikmati keindahan alam sekitar sirkuit Mandalika, sekarang bantu aku memanen kelapa dulu yuk anak negeri. Karena kelapa-kelapa ini akan digunakan sebagai bahan membuat masakan khas Lombok Utara dalam acara adat yaitu Maulid Adat di Desa Sesait. Hah? Jauh nih, Papa. Nanti sini. Say, ngantengin na ngante. Oh, Awan teh. Kak, aku baju lu ah. Oh, juru kan. Teh. Ternyata acara masak-memasaknya udah dimulai. Jadi kita harus bergegas pulang nih, agar kelapa yang tiang panen ini tidak terlambat sampai di dapur umum. Nah. Assalamualaikum. Ini Yorina. Ternyata benar sudah dimulai memasaknya anak negeri. Tapi untung saja kita masih bisa bantu memarut kelapa. Parut kelapa menggunakan mesin ya supaya cepat. Karena daging buah kelapa yang akan dibuat santan adalah salah satu bahan penting di setiap masakan yang akan disajikan pada puncak acara Maulid Adat nanti. Oh iya anak negeri, for your information ya, tadi sebelum aku mencari kelapa, aku dan Putri sudah mengikuti salah satu ritual yang wajib dilakukan setiap Maulid Adat digelar, yaitu ritual cuci beras di sumber mata air Desa Sesait. Penasaran? Seperti ini ritualnya anak negeri. Pada bulan Rabiul Awal, masyarakat Desa Sesait, Lombok Utara rutin menggelar tradisi Maulid Adat yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan Maulid Adat memiliki berbagai rangkaian tradisi yang bersifat sakral dan syarat akan nilai filosofi tersendiri. Salah satunya adalah ritual iring-iringan Besok Menik atau mensucikan beras di Loko Kremean yang hanya dilakukan oleh kaum Hawa. Ini acara besok meni yang dilakukan di Desa Sesait, Kabupaten Lombok Utara, yang biasa dilakukan oleh masyarakat menjelang Maulid Nabi. Nah, di sini jadi semua masyarakat beriringan ramai-ramai pergi ke mata air Loko Kremean untuk mencuci beras. Jadi bertujuan untuk alam dan manusia itu saling menjaga. Iya, konon ceritanya mata air ini ditemukan oleh leluhur masyarakat Sesait waktu desa dilanda kekeringan berkepanjangan. Oleh karena itu, hingga saat ini mata air Loko Kremean dianggap sakral sebagai berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk kehidupan masyarakat Desa Sesait. Selain itu, Loko Kremean juga dipercaya sebagai tempat mandi para bidadari dan juga orang-orang suci. Dari Loko Kremean kemudian beras dibawa kembali menuju Desa Adat Sesait dengan 2 anak perempuan yang disebut praja berada di barisan terdepan. Diiringi gamelan khas Sasak, iring-iringan Besok Menik diadang oleh sejumlah orang yang memiliki kepentingan, seperti orang sakit. Karena air Loko Kremean dipercaya bisa memberikan keberkahan, salah satunya seperti sembuh dari penyakit. Oh iya anak negeri, tahukah kalian, tradisi Maulid Adat ini ternyata sudah dilakukan sejak pertengahan abad ke-14 loh, bersamaan dengan masuknya ajaran Islam ke bumi Sesait dan dapat terjaga dengan baik hingga saat ini. Prosesi terakhir dari Besok Menik adalah membawa beras yang sudah disucikan kembali ke kampung. Seperti itulah prosesi Besok Menik yang sudah aku dan Putri ikuti tadi pagi. Sekarang kembali ke dapur, karena kelapa parut ini harus segera dibuat santan. Langsung saja kita buat santannya yuk anak negeri. Santan menjadi bahan dasar penting yang wajib digunakan dalam pembuatan kelak santan Empa Bedus, yaitu masakan yang wajib ada pada saat Maulid Adat. Maulid Adat selain perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad, juga menjadi sarana dalam mempererat hubungan antara manusia karena setiap prosesnya membutuhkan kerjasama satu sama lain. Lihat saja, dalam membuat santan dibutuhkan tenaga yang cukup banyak. Mulai dari muda hingga tua, semua saling bahu-membahu. Selesai membuat santan, aku bertugas membantu para bapak memotong daging kambing. Seluruh daging yang aku potong ini adalah daging kambing yang sebelumnya disembelih di depan Masjid Lokak, yaitu masjid tua yang ada di Desa Sesait. Prosesi penyembelihannya pun terbilang sakral,
karena umur dan berat kambing telah ditentukan oleh para leluhur yang disebut kebalik pokon. Selain daging kambing, bahan yang digunakan adalah pisang. Pisang kepok yang masih muda juga menjadi bahan penting yang wajib ada di masakan kelak santan empak bedus. Kupas dan potong kecil-kecil pisang kepoknya. Pisang ini dipilih karena memiliki tekstur daging buah yang lembut tetapi tidak mudah lembek saat dimasak. Sekarang waktunya memasak santannya. Tapi sebelumnya, bantu aku memindahkannya ke dandang yang sudah dipersiapkan di atas perapian ya. Jadi, santan dari buah kelapa itu sangat dibutuhkan untuk mengolah berbagai macam masakan. Contohnya yang mau kita masak hari ini yaitu telak santan empak bedus. Ya kan, Bu? Ya, betul. Setelah santan masuk dan mulai dimasak, selanjutnya masukkan juga daging kambing dan juga buah pisang kepoknya. Semua bahan sudah masuk, selanjutnya tinggal tunggu sampai matang. Oh iya, banyaknya tungku dan dandang yang digunakan ini menandakan jumlah rukun tetangga yang mengikuti acara maulid adat. Karena setiap rukun tetangga diwajibkan untuk menyediakan bahan dan juga perapiannya sendiri. Namun meski demikian, semua hasil masakan akan dinikmati bersama-sama nantinya oleh seluruh masyarakat Desa Sesait. Prosesi terakhir dalam runtutan maulid adat di Desa Sesait adalah naikkan dulang nasi aji, yaitu makanan yang sudah selesai dimasak, selanjutnya dibawa menggunakan nampan dari kapu menuju masjid kuno. Uniknya, pada prosesi ini tidak ada yang boleh bicara atau berkata-kata. Semua dilakukan secara khusyuk hingga berada di dalam masjid kuno. Maulid adat pun berakhir dengan ditutup doa maulid adat oleh penghulu adat. Setelah tadi kita membaca doa bersama-sama atau roah, sekarang saatnya kita makan bersama. Kita begibung, ini tujuannya untuk mengikat tali silaturahmi antar desa dan warga dari Kabupaten Lombok Utara. Ayo Pak, mari sila. Meski doa dan makan bersama sudah dilakukan sebagai penutup acara maulid adat, tapi masih ada satu lagi nih yang unik dan juga seru anak negeri, yaitu siapapun yang keluar dari masjid tidak boleh menyentuh payung agung. Jadi menurut kepercayaan desa di sini, untuk payung agungnya itu seharusnya tidak boleh kena, karena kalau kena itu dipukul seperti yang tadi.